Hai Sobat Muda, kita udah sampai nih sekarang. Tapi kira-kira Sobat Muda bisa tebak nggak kita sampai di mana? Ya, kita udah sampai di Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Seperti episode Siraman Rohani bareng GP minggu yang lalu, di mana kita mengunjungi gereja-gereja GPIB bersejarah di Jakarta. Minggu lalu di GPIB Tugu Jakarta dan minggu ini di GPIB Immanuel Jakarta. Sobat Muda, kira-kira tahu nggak sih kapan GPIB Immanuel Jakarta ini dibangun? GPIB Immanuel Jakarta ini dibangun atas dasar kesepakatan umat reformasi dan umat Lutheran di Batavia. Pembangunan ini dimulai dari tahun 1834 dan akhirnya selesai di 24 Agustus 1839. Jadi Sobat Muda, gereja ini sudah bertahan 181 tahun loh. Lama sekali ya Sobat Muda. Sebelumnya gereja Immanuel Jakarta ini bernama Willemskerk untuk menghormati Raja Willem pertama, Raja Belanda periode 1813 sampai dengan 1840. Sobat Muda bisa lihat kan pilar-pilar bangunan ini? Pilar-pilar bangunan bergaya Eropa klasik ini adalah salah satu ciri khas Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Mau tahu seperti apa? Yang lebih lanjut kita masuk ke dalam. Yuk kita lihat bangunan dan isi di dalam Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Nah Sobat Muda, selain tadi ada salah satu ciri khas Gereja GPIB Immanuel yaitu dengan pilar-pilarnya yang bergaya Eropa klasik, ada juga nih salah satu lagi ciri gereja GPIB Immanuel yaitu pintunya yang menjulang tinggi dan megah ini. Yuk kita masuk ke dalam Sobat Muda. Bangunan ini dilengkapi dengan jendela-jendela besar dan kursi kayu yang melingkar. Lalu ada mimbar yang bertahan dari dinding. Nah, awalnya nih Sobat Muda, mimbar ini merupakan kursi VIP untuk Raja Ratu atau keluarga kerajaan. Dan lebih uniknya lagi nih Sobat Muda, di gereja ini ada organ pipa terbesar di dunia atau biasa disebut orgel, yang sudah bertahan sekitar 178 tahun. Oh iya Sobat Muda, perlu diketahui, orgel ini hanya ada 3 di dunia loh. Dan salah satunya di Gereja Immanuel ini. Nah, kita sudah melihat kan tadi bangunan Gereja GPIB Immanuel Jakarta ini. Dan perlu diketahui Sobat Muda bahwa Gereja GPIB Immanuel ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993. Dan itulah sejarah singkat mengenai GPIB Immanuel Jakarta. Sobat Muda, megah dan bertahannya bangunan Gereja GPIB Immanuel Jakarta ini itu semua karena campur tangan dan cinta kasih Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kasih Allah yang menyelamatkan. Mau tahu apa maksudnya? Stay tune terus di sini bareng GP. Siraman Rohani bareng GP. Oke Sobat Muda, pagi ini kita kembali lagi bersama Ibu Pendeta Febriola Waluyopiris di Siraman Rohani bareng GP. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Claudia, hari ini kabarnya senang sekali. Wow, puji Tuhan. Segar saja. Pagi soalnya. Jadi ada yang beda nih ya Bu, karena hari ini Siraman Rohani bersama GP-nya kita tidak di Gereja Petra, tapi kita di Gereja GPIB Immanuel Jakarta, di mana Gereja GPIB Immanuel Jakarta adalah salah satu gereja yang bersejarah. Menurut Ibu, bagaimana
tentang Gereja Immanuel Jakarta yang diketahui? Sobat muda yang ada di rumah, GPIB Immanuel Jakarta ini termasuk salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Dan GPIB Immanuel ini juga sudah dibangun sejak tahun 1800-an atau abad ke-18. Jadi sudah sangat lama sekali bangunan gereja ini dibangun. Karena itu kita sebagai warga masyarakat Republik Indonesia, bahkan secara khusus sebagai umat Kristen, kita patut bersyukur bahwa GPIB Immanuel Jakarta ini menjadi salah satu tanda keajaiban Tuhan bagi kita semua, khususnya di Indonesia, bahwa penyertaan Tuhan bagi pemberitaan Injil yang ada di Indonesia, secara khusus juga di Jakarta ini, ditandai dengan dibangunnya gedung gereja yang besar dan megah ini. Meskipun demikian, kita sebagai warga masyarakat Republik Indonesia dan juga sebagai umat Kristen, secara khusus juga sebagai sobat muda, kita harus bisa ikut menjaga kelestarian gedung gereja ini. Dan kita pun patut bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kasih dan keselamatannya untuk umat yang dikasihinya, terlebih khusus bagi kita sebagai warga masyarakat dan secara khusus sebagai anak-anak muda Kristen yang tidak hanya sekedar kita tahu bahwa gereja itu adalah tempat beribadahnya orang Kristen, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan ketika Tuhan boleh menyatakan rencana dan keselamatannya melalui gereja yang dibangun, yang didirikan. Atas dasar itulah kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak hanya di GPIB Immanuel Jakarta ini saja, pasti Claudia dan sobat muda minggu yang lalu, kalau nggak salah lokasinya di mana kita? Ini udah kebetulan udah lokasi kedua untuk di gereja bersejarah. Minggu lalu itu kita siraman rohani bareng GP-nya di GPIB Tugu Ibu Jakarta Utara. Itu juga salah satu gereja GPIB yang bersejarah. Ya. Jadi selain GPIB Tugu ada juga GPIB Immanuel Jakarta ini. Jadi sobat muda, kalau sobat muda kepingin tahu, kepo sedikit ya dengan gereja GPIB yang bersejarah khususnya yang ada di Jakarta. Jadi tetap ikuti acara kita ini, siraman rohani bareng GP di minggu-minggu yang akan datang. Berdirinya gereja GPIB Immanuel ini dan beberapa gereja bersejarah juga itu semua berkat cinta kasih Tuhan, berkat kasih dan campur tangan Tuhan juga Ibu. Makanya sampai sekarang gereja GPIB Immanuel ini masih tetap berdiri. Berbicara tentang kasih, sesuai dengan tema bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kasih yang menyelamatkan. Siraman rohani kita pada pagi hari ini temanya tentang kasih yang menyelamatkan, yang diambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum kita memasuki dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, boleh saya minta Ibu untuk berdoa? Boleh. Sobat muda yang ada di rumah, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali menikmati berkat Tuhan, kami kembali menikmati anugerah daripada Tuhan, yaitu nafas kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur hati kami rindu untuk kembali lagi belajar dari firman Tuhan yang pada saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus daripada Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menghayati firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari,
secara khusus sebagai anak-anak muda Kristiani dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Sobat Muda, pembacaan kita saat ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya secara bergantian dengan Claudia. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, baik, ini pembacaan kita pada pagi hari ini, Bu. Kalau saya mau bertanya sama Ibu, Boleh. konteks dari bacaan kita pada pagi hari ini kira-kira apa sih? Ya. Untuk surat Petrus ini, Claudia dan juga Sobat Muda, kalau kita ingin melihatnya, surat ini ditujukan kepada siapa? Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa mendapatinya itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Ya. Jadi surat Petrus ini ditujukan kepada mereka yang merantau dan itu tersebar di kota-kota seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi pada waktu itu, pada masa itu, atau pada saat surat ini dikirim kepada mereka, situasi orang-orang pendatang ini yang adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi mereka ini bukan keturunan Yahudi. Mereka ini sedang berada di dalam tekanan yang sangat berat. Mereka berada di dalam tantangan. Mereka berada di dalam kesulitan yang berat. Mereka tidak bisa leluasa beribadah. Mereka tidak bisa leluasa untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena keyakinan iman mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena pada saat itu Kekaisaran Romawi sangat-sangat melarang atau tidak mengizinkan pekabaran Injil Kristus itu tetap dilakukan. Karena mereka berada dalam tekanan, mereka berada di dalam kesulitan, sehingga membuat mereka pastinya, Claudia, kalau kita berada dalam tekanan, lama-kelamaan kita akan, apa yang kita rasakan? Bingung, terus pastinya kan putus asa, kita nggak bersemangat lagi. Karena itu Rasul Petrus menulis dan mengirim surat kepada mereka untuk menguatkan kembali semangat mereka, untuk meneguhkan kembali iman percaya mereka, supaya dalam tantangan yang berat, seberat apapun, kesulitan yang sebesar apapun, mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Mereka harus tetap taat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka harus berhadapan dengan maut sekalipun. Mereka dianiaya, mereka dimusuhi, mereka dibenci,
mereka tetap harus beriman kepada Tuhan. Jadi itu konteks umum, ya, konteks umum dari surat 1 dan 2 Petrus ini. Untuk pembacaan kita di pasal yang kedua ini dalam 2 Petrus pasal 1, ya. Petrus 2 Petrus pasal 1, ya, ayat 3 sampai dengan ayat 9 ini juga berkaitan dengan 1 Petrus pasal 1 tadi, bahwa setiap mereka yang dikatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah dipilih, dan orang-orang yang telah dikuduskan. Dan orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan dikuduskan ini bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Allah berkenan menyelamatkan mereka. Allah berkenan untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka, anugerah bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi konteks atau latar belakang dari pembacaan kita saat ini. Kalau kita lihat judulnya, Sobat Muda dan juga Claudia, panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah ini kepada siapa? Kepada setiap mereka yang tetap beriman dan juga percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang ingin disampaikan oleh Petrus di sini, secara khusus di ayat 3 sampai dengan ayat yang 9 yang tadi sudah kita baca, baik kita yang ada di sini maupun sobat muda yang ada di rumah. Rasul Petrus mau menyampaikan bahwa kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus itu dianugerahkan kepada setiap orang, tidak pilih-pilih. Khusus yang berasal dari suku ini, khusus yang orang kaya saja, atau orang yang berpendidikan, atau orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada orang lain. Tidak. Tetapi ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan memanggil saya, memanggil Claudia, memanggil siapa saja, mungkin dalam pandangan kita, kok bisa ya orang seperti ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi panitia misalnya, atau dipercayakan dalam suatu tugas dan tanggung jawab yang sebetulnya kita lihat, kok bisa dia sih yang harus dipilih, padahal banyak orang lain kok, tapi kenapa mesti dia? Jadi Allah melihat, Allah memanggil, dan Allah menetapkan siapa saja yang berkenan di hadapannya, meskipun dalam pandangan manusia tidak seperti itu atau berbeda. Karena itu Rasul Paulus di sini menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat. Karena mereka dipanggil untuk menjadi berkat, mereka telah ditetapkan, mereka telah dikuduskan, maka tidak boleh menjalani kehidupan itu dengan semau-mau gue atau mau-mau sendiri. Harus tetap ada aturannya. Aturannya apa tuh? Harus tetap takut akan Tuhan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan buat Claudia dan juga sobat muda tentang latar belakang ataupun konteks dalam bacaan kita. Nah, kalau untuk maknanya Ibu dari pembacaan kita, ya, kan tadi panggilan dan pilihan Allah, nah maknanya itu apa? Ya. Nah, sobat muda, begitu juga dengan Claudia. Ya. Tadi yang ditanyakan oleh Claudia, maknanya dalam pembacaan kita ini. Rasul Petrus mengajak kita semua untuk yang pertama, kita harus memahami bahwa kita semua dipanggil dan dipilih serta dikuduskan untuk menjadi apa, sobat muda? Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, tentunya menjadi saksi-saksi Tuhan yang selalu melakukan apa yang berkenan dong di hadapan Tuhan. Dan karena kita telah memahami itu, maka kehidupan yang kita jalani harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, menurut Claudia, kalau anak-anak muda itu kira-kira
tantangan, pergumulan yang paling berat untuk bisa mentaati dan melakukan firman Tuhan itu apa? Tantangannya apa sih? Mungkin dari lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu berarti dari luar diri kita ya. Nah, kalau dari dalam diri, Paling kayak egois. egois Di dalam diri kita. ya. Saya nambahin juga ya, karena saya juga pernah muda, sekarang juga masih muda kok ya. Meskipun udah 1, 2, 3, 4, 10 ubannya kelihatan. Biasanya itu yang sering kali dilakukan ketika kita mau mematuhi mentaati firman Tuhan. Pertama adalah tadi ego, kedua malas. Kita udah mulai malas baca Alkitab, kita udah mulai malas mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan diri kita gitu. Kok firman Tuhan bilangnya begini sih? Sedangkan saya nggak bisa seperti itu. Masa Alkitab bilangnya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sedangkan saya ini sering disakiti gitu. Sedangkan orang lain yang sudah menyakiti saya, masa saya harus mengampuni dia? Masa saya harus menerima apa yang dilakukan? Ya kalau bisa dibalas juga dong. Ya, itu kan biasanya selalu dilakukan oleh anak-anak Sebagai muda. anak muda masih Ya, egonya tuh masih ego tingkat tinggi. Ya, jadi itu yang pertama ya, sobat muda dan juga Claudia, maknanya bahwa kita harus memahami. Setelah memahami lalu hayati bahwa kita ini dipanggil, dipilih, dan dikuduskan oleh Tuhan hanya karena kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan buat kita. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi, makanya kita dipilih, makanya kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk dipercayakan melakukan segala tanggung jawab yang pada saat ini kita lakukan, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang baik. Kemudian makna yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya sama Claudia. Claudia telah melihat kebaikan Tuhan yang seperti apa dalam kehidupan Claudia? banyak sih ya kalau kebaikan Tuhan di dalam. Salah satu aja. Salah satunya ya masih bisa sampai seperti sekarang ini itu karena kebaikan Tuhan, Karena karena kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan. Di saat kayak gini juga kan, maksudnya wabah COVID ini kita dikasih kesehatan aja udah itu kemurahan dan kebaikan Tuhan banget gitu. Ya. Jadi sobat muda, menurut Claudia, sampai saat ini Claudia masih tetap sehat, kuat, dan bisa melakukan segala tanggung jawab itu karena kebaikan Tuhan. Tentunya sobat muda di rumah pastinya sama dong dengan Claudia dan juga saya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sobat muda, kalau saat ini sobat muda sedang dirundung dengan suatu persoalan pribadi, misalnya diputusin pacar, atau mungkin kita nggak bisa melepaskan diri yang namanya narkoba, miras, atau juga pergaulan bebas yang lainnya yang kita tahu dan kita sadari itu bertentangan dengan firman Tuhan. Masa orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan hidupnya nggak benar? Kan nggak bisa begitu, sobat muda. Ya. Jadi itu tadi yang pertama saya katakan, pahami lalu hayati bahwa saya dan kita semua sudah dipanggil, dipilih, dan dikuduskan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi. Jadi nggak boleh menjalani dan mengisi hari-hari kehidupan kita ini dengan sesuatu yang nggak benar. Betul nggak sobat muda? Dan yang kedua itu tadi bahwa karena Tuhan sudah mengasihi kita dan melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kita, mau kita sadari dan kita akui atau tidak itu sobat muda, bahwa semuanya Tuhan berikan dalam kehidupan kita, termasuk orang tua kita, keluarga kita ya. Itu yang lebih internal kita ya, pribadi kita sudah melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, napas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan meskipun saat ini di sekitar kita masih terus bergumul dengan COVID-19, tapi puji Tuhan, Tuhan masih tetap menjaga, melindungi kita, orang tua dan keluarga kita.
kita juga telah melihat kebaikan Tuhan dengan adanya gereja ini. Dengan dibangunnya gereja yang bersejarah ini, GPIB yang sangat bersejarah ini, yang dibangun pada abad 18, abad 18 atau tahun 1800-an. Dan kita harus bersyukur pada saat kita melihat kebaikan Tuhan dengan adanya gereja ini. Tidak hanya didirikannya gereja ini, GPIB Immanuel Jakarta, tapi kita juga sebagai warga gereja GPIB Petra Jakarta Utara, kita juga bisa melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang dinyatakan lewat apa? Lewat proses pembangunan gedung gereja kita tentunya. Pembangunan lantai 3 gedung gereja Petra dan juga pembangunan gedung gereja di Bethesda. Bukankah itu semua kebaikan yang Tuhan telah nyatakan kepada kehidupan jemaat GPIB Petra Jakarta Utara? Betul kan Sobat Muda? Karena itu saya akan ulang kembali. Lalu jika demikian, kontribusi kita sebagai pemuda apa? Supaya kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita melalui gerejanya ini senantiasa bisa terus kita pelihara dan kita lestarikan. Kontribusi seperti apa yang Sobat Muda bisa berikan? Lewat pelayanan, lewat kesaksian, lewat pekerjaan kita, maka nyatakan itu semua sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan untuk menjadi berkat, sehingga kita pun juga harus mendukung setiap pelayanan dan kesaksian serta pembangunan gereja kita. Istimewa gedung gereja GPIB Immanuel ini. Saya, Claudia, dan tentunya kita semua yang adalah warga gereja GPIB Immanuel, warga gereja GPIB secara khusus, pasti sangat bangga kita bisa memiliki gedung gereja GPIB yang bersejarah di Jakarta. Ada juga di daerah-daerah lain seperti yang ada di Jawa, ataupun mungkin yang ada di Kalimantan, di Sumatera. GPIB juga punya banyak sekali gereja-gereja yang bersejarah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita syukuri bahwa itulah tanda keselamatan yang Tuhan berikan lewat gerejanya. Lalu kalau dari pembacaan kita kan tadi udah kita bisa ada maknanya bahwa kita ini sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kebaikan untuk dalam diri kita. Pesannya untuk kita para sobat muda, kira-kira apa dari bacaan kita pada hari ini? Jadi untuk sobat muda, pesannya dari firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, marilah kehadiran kita di tengah-tengah gereja menjadi alat kesaksian dan berkat Tuhan, agar tanda keselamatan dan kebaikan daripada Tuhan akan selalu dapat dialami dan dirasakan oleh semua orang. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah memanggil, memilih, bahkan menguduskan kita semua untuk menjadi alat kesaksian di tangannya, untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan kehidupan kita. Ya, sobat muda, dari pembacaan kita pada pagi hari ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu bahwa kita sebagai umat, sebagai anak-anak muda yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, kita harus tetap selalu setia mengandalkan Tuhan, baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan di dalam kehidupan kita di masa muda. Bisa mungkin ada yang mau ditambahin? Saya rasa cukup ya buat sobat muda yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan saat ini akan semakin menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap setia dan beriman kepada Tuhan, bahkan juga tetap melakukan apa yang berkenan
berkenan di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Udah, kira-kira Ibu tambahkan lagi atau udah cukup? Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Febriola untuk renungan singkatnya pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, saya mau minta Ibu untuk tutup di dalam doa. Sobat muda yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam persekutuan kami dalam acara siraman rohani bareng GP. Kami bersyukur ketika saat ini kami berada di dalam gedung gereja GPIB Immanuel Jakarta, dan kami kembali mensyukuri berkat Tuhan dan keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami umat-Mu. Dan ketika kami juga bersama-sama membaca dan menghayati firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah berkorban dan menyerahkan hidup sehingga kami umat manusia yang berdosa memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kami beroleh keselamatan dan anugerah kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Kami dipanggil, dipilih, ditetapkan, dan dikuduskan oleh Allah untuk menjadi alat kesaksian dan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah firman Tuhan pada saat ini senantiasa dapat kami pahami dengan sungguh, dan kami juga dapat menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami sebagai anak-anak muda Kristiani, biarlah segala sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan itu yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, meski banyak sekali tantangan demi tantangan yang seringkali datang menghadang dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, beriman, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Pada saat ini Tuhan, kami pun berdoa secara khusus bagi seluruh anggota Gerakan Pemuda yang pada saat ini boleh mengikuti acara ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka di masa muda. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Begitu juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam masa-masa muda mereka, ataupun juga dalam masa pendidikan yang saat ini masih mereka jalani Tuhan, baik di tingkat SMA, SMK, ataupun juga perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita mereka dan harapan kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini berada dalam tugas pekerjaan. Biarlah di tempat mereka bekerja, Tuhan berkenan menjadikan mereka sebagai saluran berkat Tuhan, agar hanya nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan melalui setiap kehidupan mereka yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi anggota Gerakan Pemuda yang sampai dengan saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan iman sehingga mereka tetap yakin dan percaya dan pertolongan Tuhan selalu ada, menuntun dan bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap bersabar, bertekun di dalam doa, dan tetap beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, menopang, dan memberkati selalu. Kasih karunia daripada Tuhan biarlah senantiasa melingkupi seluruh anggota Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara. Bahkan ketika saat ini kami boleh mengingat rayakan pertambahan usia Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, biarlah kasih karunia daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai dan menuntun pelayanan yang ada dalam lingkup Pelkat Gerakan Pemuda GPIB dimanapun berada. Secara khusus untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara, biarlah Tuhan senantiasa memberkati
semangat dan sukacita serta hikmat daripada Tuhan kiranya bertambah-tambah, Tuhan selalu limpahkan sehingga tetap ada damai sejahtera dan ungkapan syukur yang boleh dirasakan di dalam melaksanakan setiap pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara secara khusus. Tuhan berkati seluruh pengurus Gerakan Pemuda yang ada, baik tingkat jemaat maupun yang ada di sektor-sektor pelayanan. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang boleh mereka persembahkan kepada Tuhan. Begitu kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh anggota Gerakan Pemuda dalam kehidupan mereka saat ini, dalam pergumulan mereka dan tantangan kehidupan mereka, atau juga di tengah-tengah pergaulan mereka saat ini, biarlah Tuhan tetap melindungi dan Tuhan tetap menjaga sehingga seluruh anggota Gerakan Pemuda dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan, biarlah segala sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan itu yang selalu mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara siraman rohani bareng Pelkat GP ini. Tuhan berkati, biarlah acara ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota Gerakan Pemuda dimanapun berada. Begitupun kami berdoa untuk tim multimedia dan juga Claudia sebagai host dalam acara hari ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke Sobat Muda, terima kasih untuk siraman rohani kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di siraman rohani bareng GP di minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi di YouTube Gerakan Pemuda Petra. Ya. Sobat Muda sudah nonton kan keseruan di episode pada hari ini. Semoga banyak pelajaran yang dapat Sobat Muda ambil dari siraman rohani bareng GP di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dah, Tuhan Yesus berkati.